Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para peserta kajian rutin untuk ngabuburit menyongsong atau menunggu saat berbuka puasa, pada pagi ini telah hadir bersama kita seorang widyaswara dari Kementerian Agama, Bapak Dr. Agus Ahmadi, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hamim. Begini Pak Agus, kaitannya dengan tujuan kita berpuasa, itu kan di dalam Al-Baqarah 183 dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 185 la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Dan yang dalam Al-Baqarah 186 la'allahum yarsyudun, supaya menjadi orang yang berada dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu kemudian konsep puasa yang bagaimanakah yang dapat sampai kepada titik tujuan itu, Pak Agus? Atau kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan supaya capaian-capaian yang diharapkan dalam Al-Quran itu bisa diraih oleh orang-orang yang bertakwa, ya orang-orang yang berpuasa. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini Ustadz Hamim Zarka Siputro telah mengajak berbincang-bincang tentang puasa yang kita lakukan ini dengan tujuan akhir adalah la'allakum tattaqun. Tadi juga ada la'allakum tashkurun, gitu ya. La'allakum la'allahum yarsyudun. Yarsyudun, ya. Semuanya mengajak kepada kita bahwa Allah itu menghendaki kita ini menjadi orang-orang yang takwa. Kita ini menjadi juga orang-orang yang syukur. Puncak dari semuanya itu bahwa Allah itu lewat Rasulullah SAW itu sangat menghendaki agar kita itu menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang la'alakum tuflihun, yang bahagia. Dan kebahagiaan itu tentu tidak hanya di wal akhirah. Alhamdulillah kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk berpuasa, maka ternyata puasa itu adalah salah satu amaliyah yang insya Allah dijamin mengantarkan kepada tujuan akhir tadi. Sudah banyak yang disampaikan oleh para penceramah, salah satunya kewajiban kita berpuasa ini tentu menjamin gitu pencapaian itu semuanya. Namun tentu kalau pelaksana dari orang-orang yang berpuasa itu mencoba berusaha mengamalkan berbagai hal yang menjadi isi dari puasa itu sendiri. Ya, jamaah sudah melaksanakan puasa. Lalu isi dari puasa itu apa? Dalam rangka mencapai itu ada satu ayat yang menjadi motivasi kita bahwa dalam hidup ini memang kita dituntut untuk bersegera. Ada perintah kita itu untuk wasyari'u, gitu ya. Kita harus berlomba-lomba. Gitu. Ada
fastabiqul khairat, untuk juga berkejar-kejaran, berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Karena itu selama puasa ini salah satu kuncinya tentu isi di dalam Ramadan itu adalah kita mencoba segera berlomba-lomba dalam hal apapun yang itu menuju kepada sebuah. Nah, kalau di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini ada satu isi bahwa di sana ya juga dengan bersegera, berlomba-lomba melakukan sebuah tindakan yang penuh motivasi terhadap pencapaian kebaikan itu dengan apa gitu ya. Dengan yang tadi wasari'u ila magfirah, dengan memohon ampunan. Tadi yang dibaca di awal surat di ayat Al-Baqarah ayat 184 dan seterusnya tadi, itu menandaskan untuk banyak beristighfar dengan doa-doa yang biasa kita baca pada setiap saat itu. Karena kalau orang itu sudah mendapatkan ampunan Allah, maka sebenarnya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Coba kita bandingkan dengan orang yang penuh masalah, penuh dosa, hidupnya tidak tenang, dia bahkan mendapatkan kegalauan setiap menghadapi. Karena itu kita membersihkan diri dengan banyak meminta Rabbikum wa jannah, dan dua sama takin. Kalau tadi la'allakum tattaqun itu wal kadhiminal ghaidh. Ada satu ayat yang ada hadis-hadis yang sangat memotivasi bahwa setiap kurma atau seteguk air yang diberikan ini adalah punya nilai. Orang yang berpuasa, ada yang dilipatkan sampai 700 kali. Maka puasa yang kita isi ini tentu harus diisi dengan hal-hal yang bersegera untuk menginfakkan, mensedekahkan, berbuat kebaikan-kebaikan untuk orang lain, fakir miskin dan sebagainya itu. Di sana salah satunya lalu menahan itu nafsu-nafsu kita, emosi-emosi yang setiap saat dengan puasa ini kita kendalikan dengan semaksimal mungkin. Maka dan tujuan akhir dari puasa itu akan tercapai. Melakukan banyak hal untuk mengisi puasa kita ini sehingga puasa kita. Mengapa kita harus bersegera? Fenomena hidup sekarang ini terasa sekali cepat. Kemarin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita masih bergaul dengan kita. Tapi beberapa hari kemudian sudah tidak terdengar lagi karena Allah sudah memanggilnya. Ini menandakan bahwa waktu itu menjadi sangat luar biasa sempitnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi itu,
Artinya bersegeralah kamu sekalian untuk beramal sebelum datangnya 7 hal. Apa itu? Yaitu apakah yang kamu nantikan kecuali kemiskinan yang dapat melupakan, kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan, sakit yang dapat mengendorkan, tua renta yang dapat melemahkan, mati yang dapat menyudahkan segalanya, atau menunggu datangnya Dajjal, padahal ia sejelas kiamat adalah sesuatu yang sangat berat dan menakutkan. Jadi berangkat dari ayat dan hadis tadi, Pak Hamim, maka tentu kita perlu segera melakukan action, gitu ya. Action kita berupa apa? Semua kebaikan-kebaikan yang itu bermanfaat untuk kita memang terbatas. Sehingga kalau bisa pada saat ada kesempatan kita kalahkan godaan-godaan kita agar kita tetap bisa melakukan itu. Yang kedua, dalam hal tadi kebaikan tadi ternyata kita perlu membangun kerjasama dengan orang lain. Wasaring itu menandakan bahwa melakukan kebaikan itu akan lebih efektif itu kalau kita bersama-sama dengan orang lain lewat organisasi kita atau lewat lingkungan-lingkungan yang ada. Karena itu membangun lingkungan yang bagus itu menjadi sebuah kewajiban kita. Karena dengan lingkungan yang bagus maka akan terbentuk sebuah kondisi kebaikan-kebaikan. Dalam rangka untuk mendorong kita untuk sebuah kisah pada zaman Rasulullah, pada saat itu Rasulullah salat asar. Pada saat asar itu beliau tiba-tiba bersegera pulang, melangkahi jamaah yang ada di situ. Para jamaah terkejut, Rasulullah pulang itu. Lalu Rasulullah tetap kembali ke rumahnya dan kembali ke masjid. Lalu beliau menunjukkan ternyata sekeping emas, sekeping uang, gitu. Sehingga beliau segera untuk melakukan kebaikan itu. Hari ini mungkin Bapak Ibu tidak punya sekeping dirham, tapi punya sekepok, maka tentu itu harus segera dibelanjakan. Ini sebuah kesempatan, sebuah tantangan, tapi memang ini perbuatan yang kadang-kadang sulit karena yang hari-hari ini terasa sekali menjadi musuh, menjadi pengganggu kita untuk melakukan tadi menahan emosi kita harus segera kita lakukan. Dalam hal beramal baik harus segera kita lakukan. Dalam hal membaca Al-Quran harus segera kita lakukan. Sehingga dengan tuflihun, keberuntungan kita menjadi fitrah setelah berpuasa itu akan terlaksana. Ini saya kira Pak Mim yang menjadi awal pembicaraan kita. Begini Pak Dr. Agus, bahwa tadi yang disampaikan bahwa orang-orang yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang yang beriman, kemudian selama bulan Ramadan masuk kawah Condro Dimuko, puasa gitu ya, yang di situ ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan, ya puasa itu sendiri, kemudian ada sholat yang namanya sholat tarweh dan seterusnya gitu ya, termasuk juga ada yang mengatakan bulan Ramadan adalah Syahrul Zud, itu bulan kemurahan gitu. Kita banyak berbagi kepada orang lain,
tadi juga dicontohkan bagaimana Rasulullah itu selalu berbagi, terutama dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian juga kaitannya dengan kiat untuk bagaimana menjadikan puasa kita ini sekaligus untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat kita yang ya sudah banyak kesulitan, ditambah dengan kemarin 2 tahun pandemi COVID-19 itu juga meruntuhkan ekonomi masyarakat itu. Bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan Pak Dr. Agus Ahmadi? Oke, tentu keberkahan Ramadan itu tidak hanya bisa dinikmati oleh orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa juga seharusnya memberikan kenikmatan kepada orang lain karena amal-amal kebaikannya. Karena setiap kebaikan-kebaikan orang-orang yang mukmin dengan keihsanannya akan bermanfaat untuk orang lain melalui apa? Melalui tentu amalan-amalan yang dilakukan. Kalau misalnya Ramadan itu diisi dengan cara, gitu ya, misalnya tadi di sektor kemiskinan, orang-orang suka bersedekah lewat ngabuburit ini, lewat makanan yang disajikan di masjid dan di masyarakat lingkungannya, maka itu akan sangat membantu. Kebaikan-kebaikan itu hablum minallah akan menjadi kunci-kunci menuju kepada la'allakum tattaqun, tapi pada sisi hablum minanas itu akan menjadi pembuka keyakinan dan apapun kebaikan-kebaikan pada lingkungan. Belum lagi amalan-amalan yang itu ditandai dengan kesantunan. Karena puasa, maka kehidupan menjadi damai. Orang mampu mengendalikan dirinya dengan melakukan senyuman, dengan yang terkendali, yang bermanfaat, yang santun. Orang di sembarang tempat berkata dengan keras karena menganggap bahwa itu semuanya dicontohkan dan itu menjadi tema-tema yang menjadi kunci-kunci kebulan puasa. Sehingga kalau orang mengamalkan hadis-hadis Nabi tentang misalnya etika puasa, dalam puasa orang harus disiplin dengan sebagainya, maka tadi ini menjadi kunci untuk kebaikan puasanya, tapi sekaligus itu akan menjadi pembuka karakter-karakter yang bagus dalam kehidupan lingkungannya, bermasyarakat, bernegara. Karena itu tentu nilai-nilai puasa itu bisa kita peroleh manakala kita melakukan sesuatu. Artinya puasa itu bukan sesuatu yang pasif. Saya di rumah, saya tidak perlu berinteraksi dengan orang lain, tapi justru puasa itu menjadi kesempatan. Tentu dakwahnya, tentu watawasobil hak, watawasobis sobernya itu akan jauh lebih bermanfaat. Belum lagi kalau ada upaya-upaya konkret sebagaimana yang dicontohkan Nabi, bahwa Nabi itu dalam kebaikannya itu dari angin. Artinya kebaikan Nabi itu menyentuh segala aspek kehidupan gitu. Karena itu kesosialan kita itu lewat panti asuhan kita, lewat rumah sakit kita, dasarnya itu, maka ini adalah mengisi dan itu adalah sekaligus kunci-kunci
la'allakum tattaqun, la'allakum tuf. Saya kira itu kunci-kunci yang kalau bisa dijabarkan mungkin ada 1000 kunci gitu ya. Kita mencoba kunci mana yang bisa kita lakukan. Tentu tidak semua orang memegang kunci dengan sempurna, namun pasti kalau kita mau, misalnya ini yang ahli ekonomi, memegang kunci lewat kebaikan ekonominya, yang ahli politik lewat bagaimana menggerakkan kebaikan. Bagi pendidik, maka dengan tarbiyahnya, dengan pendidikan karakternya, maka gerakan-gerakan itu pasti menjadi sebuah kebaikan dan kunci dia untuk mencapai la'allakum tattaqun. Terima kasih Pak Dr. Agus. Saya kira cukup banyak hal-hal yang telah disampaikan dan kita berharap nanti akan bisa kita lanjutkan pada episode berikutnya Pak Dr. Agus. Terima kasih atas kajiannya dan kepada segenap muslimin wal muslimat. Sebentar lagi kita akan segera berbuka puasa. Oleh karena itu selamat bagi yang sudah melaksanakan puasa pada hari ini dan sekali lagi terima kasih Pak Agus Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ustadz Hamim.